Halo guys semuanya, gimana kabarnya? Semakin sehat pastinya. Kembali lagi kita ketemu di channel YouTube kita Mas Semar. Kembali lagi kita setelah sekian lama kita tidak update YouTube. Akhirnya kita coba update lagi ya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari ini semua. Oke, sebelum kita belajar trading lebih dalam lagi, kita mulai. Pertama kita benahi dulu psikologi trading, atau kita pahami dulu mindset trading yang benar, dan kita punya fondasi yang kuat untuk melakukan trading baik di forex maupun crypto. Yes, trading is business. Trader is business, not gambling, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya pahami ya, kita di sini jangan pernah ada yang berpikir, wah aku pengen cepet kaya dari trading, wah aku harus bisa kaya. Jangan pernah, karena itu akan membunuhmu, akan membuatmu gagal dalam dunia ini. Pastinya gak bakalan berhasil, saya jamin 100%. Oke, yang pertama, untuk kita bisa memahami psikologi trading itu kita harus disiplin. Kunci utama, disiplin adalah kunci utama dalam perjalanan panjang kita dalam trading. Kita itu trading gak cuma sehari 2 hari, tapi kita akan memakan waktu sampai puluhan tahun, sampai kita tua, bahkan sampai kita mati pun kita akan pasti trading. Bahkan kita tularkan ke anak kita, ke cucu kita mungkin ya. Mau pakai metode apapun, sebagus apapun, kalau kita tidak disiplin ya tidak berhasil. Mau pakai chart pattern, mau pakai supply and demand, pakai ICT, apa aja lah, semuanya bakal gagal karena kalian tidak disiplin. Oke, disiplin dalam arti kalian tahu kapan waktunya entry, kalian kapan waktunya profit, take profit, itu disiplin. Jadi disitu nanti kalian akan mempelajarinya bareng-bareng sama aku ya. Oke, kontrol emosi saat trading. Kebanyakan trading jatuh di lubang yang sama karena loss, kemudian depo, berharap comeback, tapi yang ada malah makin loss. Ini fakta ya, banyak trader di Indonesia maupun dimanapun, mereka emosi ketika dia loss, tidak menerima kekalahan, malah membalasnya, balas dendam ya. Aku pasti bisa nih balikin, aku pasti bisa nih. Ternyata apa yang terjadi, lossnya malah dalam, malah kena mental, stres, dan nggak bisa bangkit lagi. Bisa kena, itu namanya kena mentalnya di situ. Oke, kemudian pola pikir atau mindset dalam perjalanan trading yang sangat penting, karena kita berhadapan dengan market dengan volatilitas yang tinggi. Sebenarnya bukan volatilitas, manipulasi juga ada. Kemudian market yang sideways, kita harus menunggu. Terus kemudian kita ketinggalan momen, atau kita sudah kecepatan momen, itu adalah pola pikir kita belum benar. Jadi kita harus benar-benar bisa menahan diri, tapi ketika waktunya udah masuk entry, kita juga langsung berubah, harus cepat reaksi untuk langsung melakukan open posisi. Tentunya ada konfirmasinya. Oke, selanjutnya masalah yang biasa mengganggu psikologi trader. Biasanya ini banyakkan teman-teman yang ada di grup Telegram Semar, yaitu punya tagihan atau punya utang yang membebani setiap bulan. Itu pastinya akan beban banget itu, apalagi hutangnya buat tradingnya loss, akhirnya jadi lingkaran setan, dan berharap dengan trading bisa melunasi semua dan bebas dari hutang. Itu berat banget itu pasti ujian dari trader, atau mungkin itu salah satu ujian kesuksesan dari trading. Kalau ada yang bisa melewatinya ya, kuncinya itu tadi, bisa ada yang bisa, tapi ya itu tadi kuncinya disiplin, konsisten, dan sabar. Itu kunci yang paling terutama.
Oke, kemudian masalah yang biasa mengganggu adalah yang suka balas dendam atau revenge trader. Ketika loss tidak menerima dan malah balik deposit, malah tambah lagi dalam lossnya, bukan menerima, berhenti, evaluasi dulu, lihat chart markernya, oh ternyata breakout bawah, ternyata mau membuat struktur baru, tapi malah deposit, malah ambil posisi lagi, buy, malah goodbye malah dan lossnya semakin dalam, akhirnya uang makan, uang kebutuhan sehari-hari dipakai semua, bahkan hutang ke pinjol dan segala macam. Itu faktanya seperti itu. Banyak kan trader sekarang terjerat kasus pinjol dan segala macam ya karena itu. Berharapnya tinggi tapi kurang bersabar. Kemudian market yang volatil volatilitasnya tinggi karena mungkin ada pengaruh mikroekonomi, news yang tiba-tiba tidak sesuai ekspektasi, itu juga tiba-tiba mengganggu psikologi trader. Makanya kalau di dalam grup Telegram Mas Semar pasti bilang, atau saya Mas Semar bilang, kalau kita news pasti kita diam, menunggu aja dulu, setelah news lewat baru kita entry. Itu paling tepat untuk kita agar tetap tenang dalam menghadapi market. Oke, next ya. Kebiasaan trader yang harus dihindari, sangat-sangat dihindari, yaitu melakukan entry tanpa menggunakan stop loss. Ada nggak yang nggak pakai stop loss? Ada, dan masih banyak. Ada nggak yang stop lossnya lebar? Ada, dan masih banyak. Mungkin teman-teman menganggap remeh stop loss ini, tapi ketika market bergerak tidak sesuai apa yang kita pikirkan, itu penyelamat kita, saldo kita, karena kita bisa melihat, oh ya berarti kita salah ini, kita harus membuat plan baru, atau kita menunggu dulu struktur baru yang terbentuk baru kita entry. Itu. Terus kemudian entry yang berlayer-layer atau kita yang sebut entry ubur-ubur, itu juga sangat-sangat merusak psikologi trader. Jadi kayak mau TP parsial pun bingung, seumpama pakai 0,01 nih, 0,1 dia pasang 10 atau dia pasang 15 layer, itu kalau udah bergerak 30 pip mau nutupnya susah, kecuali kalau dia pakai PC ya. Tapi kalau pakai HP itu susah banget, pastinya akan keseret-seret. Kalau mungkin dia masih bisa profit, tapi kalau loss, harga balik lagi ketika sudah jalan naik 20 pip, 30 pip, nggak di entry, malah harga balik ke bawah lagi atau ke atas lagi. Itu sering terjadi, itu malah loss yang ada makin dalam, jadinya stop loss semua. Dan kemudian kalau entry seperti itu, masang stop lossnya juga susah kan. Mau pasang stop loss seperti apa, yang ada cut loss kan. Iyalah, cut loss kita bisa cepat. Banyak exchange kalau lagi seperti news gitu, mereka cut loss keseret, adanya slippage. Benar atau benar, iya atau iya, itu terjadi. Oke, nah kemudian menahan loss sekuat-kuatnya ketika salah. Contohnya ini, ketika masuk sell di harga 2.600, kemudian harga naik 2.605, tambah lagi layer, tambah lagi, kemudian 2.610, udah 100 pip nih, tambah lagi layer. Ada seperti itu dan banyak. Kemudian harga tidak kembali, malah terus sampai 200 pip, 300 pip, akhirnya apa? Akhirnya rungkat atau MC. Ya, begitulah kebiasaan yang harus kita hindari biar psikologi kita tetap sehat dan kita nggak terganggu psikologinya. Kemudian hedging ya, hedging yang menggunakan lot besar, 1 lot, 2 lot, kemudian naik di hedging lagi 3 lot. Aku sih sarankan jangan ya, karena ya kalau harganya naik terus, kalau balik arah yang ada malah
kalian langsung MC di tengah-tengah, tinggal kan, bener kan? Oke, next ya. Yuk, mari biasakan kita tim Mas Semar selalu gunakan stop loss minimal 30 pip dari entry ya, maksimal 50 pip lah, itu udah paling maksimal dari entry ya. Satu layer aja, jangan banyak-banyak, cukup satu layer itu udah paling banyak kalau menurutku. Kalau mau ya nanti kalau sudah tahu, sudah mungkin profesional, sudah bertahun-tahun, 15 tahun, monggo. Kalau mau pakai 2 layer itu pun syaratnya saldonya harus kuat. Oke. Terus kemudian jangan biasakan entry berlayar-layar. Apalagi yang masih baru, yang masih belajar metode baru, gunakan satu layer sekaligus forward test kan, back test oke, forward test oke. Terus kemudian gunakan money management yang baik. Kalau pengen naik lot ya naikkan saldo. Contohnya kita punya 1 juta nih, lot maksimal berapa, kan udah pernah tak sharing di grup tuh, teman-teman yang ada di grup pasti paham. 1 juta ya udah paling maksimal dari saldo kita, loss ya udah 0,10 atau 0,8, itu yang paling maksimal. Jangan dibalik. Kalau saldo kecil pengennya profitnya yang besar, itu susah banget. Bisa, tapi kan hokinya harus kuat, jadi kayak judi jadinya kan, gambling. Oke, kemudian terima kekalahan atau kesalahan ketika SL. Terima aja guys, terima aja teman-teman. Nggak perlu kita geser-geser stop lossnya, nggak perlu kita naikin ininya, stop lossnya turunin, udah biarin aja, jangan diintervensi. Ya sudah, stop loss ya sudah. Kita berarti harus menunggu lagi apakah dia itu cuman ambil sweep bawah atau manipulasi bawah karena harga yang besar, harga yang volatil masuk, atau malah breakout membuat struktur yang baru. Kita tunggu, setelah itu baru kita entry kembali, entah itu besoknya atau entah itu sorenya atau sesi selanjutnya, seperti itu. Terus yang terakhir, biasakan jangan pernah hedging apapun alasannya, karena hedging sekali kalian mati ya sudah, nggak bakalan kalian bisa kembali survive. Oke. Ya oke, bisa ada, tapi sama aja kan, kalian sama kayak gambling kan, seperti itu, tidak menerima kekalahan. Oke. Yuk. Yes, itu dari aku, beberapa tips atau masukan-masukan dari aku agar kita ke depan belajar bareng-bareng. Yang pertama, menata mindset kita, menata psikologi kita, supaya kita nggak main-main lagi dengan yang namanya layer, yang namanya berhadapan dengan market. Oke. Cukup sekian mungkin teman-teman. Mungkin kalau ada yang pengen lanjut diskusi lebih intens, kita juga ada grup Telegram, boleh bergabung bersama kami. Ada grup gratisnya juga, silakan, ada di link deskripsi. Teman-teman silakan join, kita bareng-bareng bertumbuh, kita bareng-bareng bisa mendapatkan rezeki dari industri forex ini. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe ya. Kalau yang baru nonton, gratis kok subscribe-nya, supaya ini seminggu sekali aku akan update, dan mungkin nanti tiap hari aku akan ada pandangan outlook tentang market, khususnya XAU USD ya, yang aku buat trade harian. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya, salam sehat selalu, sampai jumpa di next video.